Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 ini tentang energi potensial atau usaha ya. Langsung ke situ nomor 4. Nah, di sini ada soal usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan 5 coulomb, muatannya Q 5 coulomb dari titik A yang berpotensial 15 volt. Jadi ada VA di sini. VA 15 volt ini sebagai posisi awalnya. Menuju titik B yang berpotensial 60 volt. Oke, kurang lebih gini. 60 volt, maka W-nya berapa? Nah, usaha kemarin adalah negatif dari perubahan energi potensial kan? W sama dengan negatif dari delta EP. Kita bisa langsung nanti jadinya EP awal dikurang EP akhir gitu. Saya tulis aja gitu ya. Ini langsung jadi EP awal dikurang EP akhir. Awal dikurang EP akhir. Atau EP bisa Q kali V gitu kan ya. Berarti ini 5 kali V awalnya 15 dikurang 5 kali V akhirnya 60. Kalau ada angka yang sama kan bisa dikeluarin gitu kan. Misalnya 5 buka kurung 15 dikurang 60 gitu. 15 kurang 60 berarti minus 45. Minus 45 dikali 5 berarti 225 minus ya. 225 Joule. Kalau usahanya dapat minus, kenapa? Usaha minus di sini menandakan kalau perpindahan dia atau pindahnya dia itu melawan arah gayanya gitu. Ya, jadi usaha itu bisa bernilai negatif kalau gayanya melawan atau perpindahannya melawan arah gayanya gitu. Memang bisa terjadi kayak gitu, bisa. Ya kayak gitu ya. Kalau plus berarti dia searah nanti. Itu kan konsep yang di kelas 1 kan, usaha dan energi ada di sana. Ini untuk yang nomor 4 tentang si muatan titik bagian terakhir ya kan. Terus selanjutnya kan tentang keping bermuatan ya. Nah, di soal di bukunya kayaknya nggak nemu saya cari keping bermuatan, jadi langsung saya lanjut ke kapasitornya aja ya. Ke kapasitornya nih soal nomor 5. Ada bentuk rangkaian, kurang lebih rangkaian seperti ini. Ini ada satu di sini. Terus ini ada satu. Ini titik Y, ini titik X, ini 1 mikrofarad. Ya, untuk kapasitor atau kapasitasnya kemarin, kapasitansinya itu satuannya farad ya. Ini 1 mikrofarad juga. Terus ini ada 1 mikrofarad. Di bawah ada 2 mikrofarad. Kemudian titik X dan Y ini diberi beda potensial sebesar 30 volt. Di VXY-nya 30 volt. Maka muatan yang tersimpan pada rangkaian ini, muatan yang tersimpan Q rangkaian atau Q totalnya ya, muatan totalnya. Untuk menghitung persamaan muatan kemarin kan Q sama dengan C kali V kan ya, kapasitansinya dikali potensialnya. Potensialnya udah ada nih dari ujung X sampai ujung Y kan, rangkaian total ya. Udah ada 30, sisanya cari C totalnya. Berarti ini rangkaian ini kita selesaiin dulu, dia seri atau paralel. Bisa lihat kok bentuknya kayak yang rangkaian bintang. Kalau rangkaian bintang di sini harus ada satu lagi di sini kan. Cuman kalau di kapasitor kan nggak ada rangkaian bintang dia. Berarti ini bentuk rangkaian seri dan paralel gabungannya gitu. Terus gimana cara ngeliatnya itu jadi seri atau paralel? Lihat titik-titik cabangnya, dari titik cabangnya. Anggaplah dari X nih, dari X nyabang 2 kan. Dari X nyabang 2. Kita ganti bentuk rangkaiannya. Kalian harus bisa mengubah bentuk rangkaian ya. Nih, di 2 ini kan. Terus yang atas ini nyabang lagi jadi 2. Pisahin 2. Dibuat itu dalam bentuk kotak biar enak. Kemudian ujung-ujungnya yang tadi nyabang itu ketemu kan ini. Nggak ada kapasitor lagi di sini, berarti ini ketemu, seolah-olah ketemu di ujung yang Y, kita taruh tengah aja gini. Nah, yang tadi yang bawah ini juga ketemu endingnya di sini kan, satu garis juga nih di Y juga. Nah, jadi kayak gitu bentuknya. X1, ini 1, ini 1, ini 2. Nah, selesain dulu dari yang bisa diselesaikan.
urutannya biasanya seri paralel atau paralel seri gitu dan seterusnya. Pokoknya dia selang-seling ngerjainnya. Cari dulu yang seri nggak ada kan? Ini sendiri, ini gabung ke sini kan? Nggak bisa dia diseriin, kalau ini nyambang. Jadi yang paralel kita cariin dulu. Paralel berarti ini kan, yang ujung-ujung ketemu di satu titik. Ini sama ini. Kalau paralel kemarin langsung ditambah, berarti ini rangkaiannya berubah jadi ini langsung ini langsung jadi 2 ya, karena langsung ditambah kan. Jadi nggak perlu saya tulis hitungannya langsung. Jadi 1 di sini 2. Ini kebiasaan gambar resistor, jadinya resistor terus. Nah, X, Y. Ini di sini 1, 2. Terus kemudian yang bagian atas diseriin, yang bagian atas ini C atas gitu adalah ya, nggak diseriin kan dia pakai seper, nanti dihitung manual aja sendiri. 1/2 ditambah 1/1 berarti 3/2, kalau dibalik jadi 2/3. 2/3 mikrofarad. Nah ini satunya biarin dulu nggak apa-apa. Endingnya dia bakal yang atas ini paralel dengan yang bawah. Jadi kalau paralel langsung ditambahin aja ya. Jadilah CXY nya 2/3 ditambah 2. Jadi disamakan nyebutnya 6, jadi 8/3 mikrofarad. Tuh, setelah dapat langsung masuk ke sini. Dapat deh C nya berarti 8/3. Mikro biarin dulu nggak masalah, mikrofarad. Kemudian voltasenya 30. Sudah dikali 30. Berarti ini 3, 30, 10, 80 ya. 80 karena tadi masih ada satuan mikro, tetap dia jadi mikro coulomb. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk perhitungan ini silakan dijabarin sendiri, terbuat latihan juga ya. Oke, nextnya kita hapus dulu. Lanjut nomor 6 nya, ini masih tentang kapasitor. Nomor 6 ini tentang potensial gabungan. Jadi ada kapasitor 2 mikrofarad. Ini kapasitor yang pertama 2 mikrofarad dimuati dengan beda potensial 120 volt. Ini dihubungkan dulu diisi 120 volt. Kemudian ada kapasitor satunya, itu kapasitansinya 3 mikrofarad dengan potensial 300 volt. Nah, setelah itu keduanya digabungkan atau dihubungkan, yang kemarin sempat dibahas kan, diparalelkan gitu. Maka potensial gabungannya jadi berapa? Nah, kalau dia tidak dikasih tahu dia yang dihubungkan itu kutub yang mana dengan yang mana, maka kita anggap itu kutub sejenis yang dihubungkan ya. Jadi kalau nggak ada kata-kata yang positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka itu dianggap positif dengan positif, negatif dengan negatif. Jadi sejenis. Jadi kita pakai yang plusnya. Potensial gabungan sama dengan muatan 1 ditambah muatan 2 dibagi dengan kapasitansi 1 ditambah kapasitansi 2 gitu kan. Kalau nanti dia beda jenis kan dikurang. Nah, Q1 berarti kan C kali V, balik lagi kan kayak yang tadi atau yang sebelumnya, C kali V. C1 kali V1 berarti 2 dikali 120 ditambah 3 kali 300. Satuan mikro tidak usah diganti nggak apa-apa. Ini kan ini nanti jadi mikro, ini jadi mikro dibagi dengan mikro lagi. Mikro tambah mikro tetap mikro, dibagi dengan mikro, mikronya tereliminasi. 2 tambah 3. 2 kali 120 240. 240 ditambah 900. 240 tambah 900 1140 ya. 1140 dibagi 5. 1140 berapa tuh? 240 900 ya. Kalau dibagi 5 untuk angka besar, kalau pengalinya 5 itu kaliin pembaginya 5 kaliin aja dengan 2/2. Kenapa gitu? Biar lebih mudah. Kan nanti pembaginya jadi 10. 10 nolnya coret gitu kan. Sisalah 114 dikali 2. 114 kali 2 kan 228 volt gitu. Ini salah satu trik perhitungan juga. 2/2 kan 1, jadi dikali 1 juga nggak merubah nilai, jadi nggak masalah gitu. Itu kalau khusus pembagi 5 ya, yang bisa dibuat ke 10 atau 100 gitu. Oke, itu untuk yang kapasitornya.
Kemudian langsung saya ambil ke soal yang berikutnya, itu tentang bola konduktor. Nah ini saya kasih contoh satu aja cara perhitungannya, nanti yang lain bisa kita coba-coba lagi untuk cari soal yang lain. Ini nomor 7 tentang bola konduktor. Ada sebuah bola konduktor berongga yang bermuatan ini dengan jari-jarinya 10 cm, jari-jari 10 cm, kemudian dimuati dengan muatannya Q, boleh Q kapital boleh Q kecil, saya pakai Q kapital aja, 4 mikrocoulomb. Kemudian berapa nilai potensial pada titik yang berjarak 6 cm dari pusat bolanya? Potensialnya berapa? Nah, kalau jari-jarinya 10, jaraknya yang diminta 6 dari pusat, R-nya itu 6 dari pusat, maka ini kan masih di area dalam ya kan? Maka kita pakai yang VD, V dalam. V dalam itu sama aja kayak V di kulit kan? V dalam sama dengan K kali Q dibagi jari-jari. Jadi dia di kulitnya bukan di titiknya, langsung di kulit kalau potensialnya. Potensial di dalam dan di kulit kan sama. Perhitungannya pakai jari-jari. K 9 kali 10 pangkat 9 kita pakai langsung. Q-nya ini kita ganti mikro 10 pangkat 6 ya, min 6. Jari-jarinya pakai 10. 10 kali 10 pangkat min 2 jadi meter. Min 6 dengan min 2 jadi minus 4. Kemudian minus 4 ditambah 9 berarti plus 5. Plus 5 dibagi 10 jadi 10 pangkat 4 jadi 36 kali 10 pangkat 4 ini volt. Kalau dibuat dalam koma berarti 3,6 kali 10 pangkat 5. Itu. Ini aja untuk contoh-contohnya. Kita lanjut lagi nanti ya. Sampai jumpa.